Raya Sukma dari SMA Negeri 2 Bantaeng. Saya akan melaksanakan PPL dan saya angkat materi yaitu interaksi sosial mata pelajaran sosiologi. Assalamualaikum. Saya tutup pintu ya karena silau. Gimana kabar anak-anak sekalian? Kesehatan pada hari ini untuk mengikuti pelajaran. Nah, saya harus absen dulu ya. Saya absen dulu. Andis. Belah dulu. Desi. Ada Bu. Adel. Ada Bu. Amelia. Ada Bu. Oke. Yang tidak hadir siapa? Saya tahu. Orang yang tidak hadir kan? 5. Oh, 5 orang. Oke, kalau begitu 5 orang. Ada keterangannya? Ada. Sakit? Doakan temannya ya, semoga cepat sembuh. Dia bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Sebelum kita masuk di pelajaran, karena saya sudah absen, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ibu kan sudah beritahu kemarin ya, diulang ya, bahwa kita hari ini belajar masuk di tujuan pembelajaran itu menjelaskan pengertian integrasi. Nah, mungkin sudah tahu apa itu integrasi sosial. Sudah tahu semua kah? Alhamdulillah kalau sudah tahu. Kalau kita itu berbicara tentang integrasi sosial. Nah, Ibu ada beberapa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ada 3 bagian, yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial dan menjelaskan cara terjadinya integrasi sosial. Nah, yang ketiga mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Nah, kalau kita di sini kita bisa perhatikan ya. Kalau kita masuk di interaksi sosial. Nah, di sini kan menjelaskan pengertian interaksi sosial adalah berhubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Nah, ini semuanya sudah ada juga contohnya. Nah, ini ada. Silakan coba masuk. Nah, ini ada contohnya interaksi sosial. Nah, sudah ada semua yang di belakang? Ya, alhamdulillah kalau sudah dilihat. Nah, diperhatikan ya. Kalau kita berbicara tentang interaksi itu, naik dengan di kehidupan masyarakat. Nah, perhatikan ini. Yang di belakang perhatikan dulu ya, nah. Perhatikan di depan. Karena lagi menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Kalau kita sudah ketahui di sini apa itu interaksi sosial, sebentar kita kan masuk di cara terjadinya interaksi sosial. Tapi kita ini sebelum kita masuk di sini saya ingin harus tahu dulu bagaimana apa sebenarnya interaksi sosial, dan ada yang bisa memberikan contohnya. Silakan ya. Nah, skip. Nah, kita tadi sudah menjelaskan interaksi sosial. Kita masuk sekarang di syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, ini kalau syarat terjadinya interaksi sosial, bisa kita lihat kontak langsung bersifat primer dan kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Ini kalau kita berbicara dengan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, ada 2, kita kontak sosial dan komunikasi. Nah, mungkin ada yang tahu di sini, anak-anak sekalian sudah ada yang tahu syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, sebentar Ibu akan membagi kelompok. Kan ada 3 pembahasannya ini. Ibu sebentar membagi 3 kelompok. Jadi ada berapa orang dalam sini? Kita sebentar bagi kelompok ya, kelompok kecil aja.
Jadi nanti ibu jelaskan dulu bagaimana baru kita berbuat kelompok. Selesai kita membuat kelompok, kita berdiskusi seperti itu ya. Nah, ini kan sudah masuk di syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, kita masuk di faktor pendorong. Faktor pendorong interaksi sosial. Nah, ini kita berbicara dengan faktor pendorong interaksi sosial. Dilandasi oleh beberapa faktor dari dalam diri manusia seperti maupun faktor dari luar manusia. Faktor dari dalam manusia meliputi ada 3 bagian. 1, dorongan berarti sebagai makhluk sosial. Yang kedua, terus yang ketiga, sudah tahu semua. Yang ini sebentar akan memberi tugas ya. Jadi tidak usah terlalu bagaimana. Ini kan sudah masuk di faktor pendorong. Nah, ada sebentar. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa cuma 3 yang dijelaskan: pengertian interaksi, dan syarat interaksi, dan faktor pendorong. Nah, saya sudah sampai di sini faktor pendorong sedikit. Nah, saya sudah masuk tadi di ini ya. Kita sudah masuk tadi di tujuan pembelajaran dan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, ada juga yang langkah-langkah pembelajaran awal. Nah, kalau kita berbicara di sini tentang di pembelajaran awal, kriterianya tadi. Nah, kriteria pencapaian. Nah, ini akan dijelaskan juga Ibu. Kita sebentar akan membuat kelompok. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu kan sudah tadi menjelaskan semua toh. Mulai dari ini kita sudah masuk di bagian B, kriterianya. Kriteria tujuan pembelajaran, mendiskusikan konsep interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan faktor pendorong terbentuknya interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini yang kita lihat ini. Nah, bisa lihat gambarnya toh? Ini adalah pertanyaan. Jadi sebentar saya, Ibu mau sekarang membuat kelompok dulu. Kita pilih kelompok sekarang. Silakan dibuat. Kelompok 1 berhadapan dulu. Berganti. Di sini ya. Jadi kita kasih kelompok ya. Ini kelompok kita ke sini. Sini juga, yang di sana. Kita kelompok sana. Katakan dari sini. Nah, di sini yang ini satu kelompok. Nah, satu kelompok di sini, juga kelompok 1. Nah, yang di sini kelompok 1. Tadi saya kasih materinya interaksi sosial. Jadi kita yang kelompok 1 itu materinya adalah menjelaskan interaksi sosial. Isinya kelompok 1 ini. Terus yang kelompok 2 pendorong, faktor pendorong interaksi sosial. Nah, yang di belakang syarat terjadinya interaksi sosial. Saya beri waktu untuk berdiskusi. Kita akan presentasikan sebentar. Silakan. Saya akan bagikan dulunya. Nah, ini kita sebentar kita presentasikan ya. Ini kasih ini. Terus yang di belakang sana
depan sana. Ya. Yang di belakang nah ini. Yang ketiga ya. Waalaikumsalam. Sini kepada deh. Sini, Pak. Nah, sudah jelaskan tadi ya yang terlambat ya, tolong ya. Ya. Sama temannya ya, yang terlambat tadi. Ya dulu. Nah ini yang kelompok satu tadi mana? Yang kelompok satu ini ya. Yang kelompok satu ini nah materinya. Terus yang kelompok dua mana kelompok dua? Nah, dorong interaksi sosial. Yang kelompok dua ini tadi. Terus yang kelompok tiga? Syarat. Nah ini syarat terjadinya interaksi sosial. Nah sekarang kita berdiskusi datang di sini ya. Oke, sekarang dikerjakan. Nanti ibu akan memantau kalian bagaimana. Kalau yang ada yang tidak dimengerti, tolong kita sama ibu ya. Nah ini kalian di atas. Yang ya, ini yang kelompok satu ini toh. Oh ya, oke. Saya lihat nah sudah bagaimana kelompok satu sudah ada yang selesai nah? Sudah. Oh iya. Kelompok dua saya mau lihat juga ada yang selesai atau belum? Kelompok dua ada lagi. Oke, sebentar saya ini ya kalau kelompok dua. Kalau kelompok tiga bagaimana di belakang kelompok tiga? Sudah. Belum. Sementara. Oh ya. Ya, tapi tunggu ibu tentu ya, karena yang persentase dulu sementara adalah kelompok satu, ya. Apa yang dicari saya? Apa sebenarnya dicari? Ada di atas di sini. Itu kan ini materi tak? Itu materinya syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi kita bikin seperti makalah gitu nah. Kita buat itu apa itu interaksi sosial. Sebentar kita pegang presentasikan. Terus kalau selesai, kan kelompok satu sudah selesai kelompok satu. Terus sebenarnya siap untuk presentasikan kalau kelompok tiga sudah selesai. Terus kalau kelompok satu presentasi sebentar. Kalau ada di materi kelompok satu tidak dipahami di kelompok tiga bisa ditanyakan. Nah, juga di kelompok dua, ketika sebentar kelompok tiga presentasi, kelompok satu tidak mengerti di materinya di kelompok satu, jadi kelompok tiga akan ditanyakan juga, nanti aku akan bantu ya. Oke, sudah. Kelompok dua dulu saya melihat, tidak ada dulu kelompok tiga ya. Kelompok dua saya lihat dulu kelompok dua. Sudah pernah selesai atau belum? Harus sedikit lagi kita akan presentasikannya cepat-cepat nanti lagi lampunya padam kena. Saya pada dulu. Nah, sambil perhatikan ya anak-anakku sementara kan sudah ada yang selesai. Tinggal kita mau diskusikan ya. Nah, kita juga bisa perhatikan ada gambar-gambar seperti ini. Nah, perhatikan ada gambar di atas ya. Tadi kan sudah kita lihat videonya toh. Kita sudah putarkan tadi videonya dan kita sudah pahami juga videonya apa tadi yang saya sudah putar. Ya. Nah, lihat ini ada beberapa ada yang gambar seperti ini orang scan gigi, ada yang ini, ada yang menolong bisa terjatuh. Nah ini juga ada. Nah ini ada semua kan? Dan ada penjelasannya di bawah. Tinggal kita lihat bagaimana gambar apa itu, ini seperti apa, dia masuk di interaksi mana. Nah kita bisa perhatikan. Nah ada juga ini, kalau kita kan masuk di kriterianya ya gambarnya luar biasa. Nah, kita perhatikan juga ini. Nah, ini ada orang
Ini adalah pertanyaan pemantik namanya, ada gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan apa? Ini bisa diperhatikan apa ini gambarnya sebenarnya. Perhatikan. Ini gambar satu. Ini gambar satu ini apa? Ini gotong royong. Ini gambar kedua. Bekerja sama. Nah, pintar semua. Ini bergotong royong. Ini gotong royong ini mengangkat rumah. Kita kan mayoritas di sini di Sulawesi Selatan kok. Kalau ada yang mengangkat mau memindahkan rumahnya masih nah ini juga ada ya. Bagusnya semua lagi pakai biji kuning. Nah ini dong. Yang mana yang belum? Sudah selesai semua ya? Ini kita sekarang presentasi. Saya mau tunjuk dulu kelompok satu dulu ya. Jadi kita perhatikan itu kelompok satu di saat dia berdiskusi. Nah, dia bacakan sebentar apa dia punya materi, baru sebentar bisa ada yang menanggapi dari kelompok lain. Nah, insya Allah ibu akan membantu ketika tidak tahu. Tapi insya Allah kan kita semua karena saya sudah jelaskan satu-satu. Mas tidak tahu. Ya. Kalau kita perhatikan pasti kita tahu. Ya. Jadi saya undang untuk kelompok satu. Yang materinya interaksi sosial. Nah, sekarang silakan siapa yang bisa tampil dari kelompok satu. Silakan. Oke, siapa namanya nak? Shirley. Silakan Shirley. Saya persilakan. Yang lain dengarkan ya, teman-teman yang lain. Karena kita perhatikan namanya teman-teman Shirley. Yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. Baiklah, saya akan membacakan pengertian tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Apakah ada tanggapan untuk kelompok lain? Oke, apa pertanyaannya siapa? Ardis? Ardis. Ardis. Siapa apa ininya Ardis? Apa itu contoh interaksi sosial? Contoh dari bentuk interaksi sosial adalah melakukan kerja bakti atau membersihkan lingkungan tempat tinggal, saling sapa dengan tetangga, mengunjungi ketika ada warga sekitar yang sakit atau tertimpa musibah. Nah itu ada tadi pertanyaannya tadi Ardis, apa itu contoh interaksi sosial? Nah, saling menyapa antar teman, tetangga, saling menolong. Tahu seperti itu contohnya Ardis ya? Saya paham ya Ardis? Sudah. Ardis atau Ardis? Ardis. Ya jadi kelompok satu sudah mempresentasikan. Jadi kelompok dua bagaimana? Sudah selesai juga. Oke, apa materinya kelompok dua? Nah, faktor pendorong interaksi sosial. Nah, silakan siapa yang dari kelompok dua yang ingin mempresentasikan? Silakan. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Faktor pendorong interaksi sosial. Interaksi sosial dilandasi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam diri manusia itu sendiri maupun faktor dari luar manusia. Faktor dari dalam manusia meliputi 1. Dorongan moderasi sebagai makhluk sosial. 2. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan. 3. Dorongan untuk mengembangkan diri dari memengaruhi orang lain. Nah, sudah itu tadi kan dari faktor mendorong. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan dari dari kelompok 3 ada tanggapan? Faktor pendorong interaksi sosial. Ada? Oke, siapa? Jangan maksudnya bergantian lah biar nilainya juga bisa bergilir nanti. Faktor. Nah, cepat. Kelompok 1 juga memberi pertanyaan ya. Ya.
Cepat, waktu nanti mati lampu nak. Kalau kita mati lampu sudah tidak bisa menampilkan itu di atas lagi kalau mati lampu. Sebutkan Nah, satu. di setiap kita berdiskusi presentasi tidak boleh pakai disebutkan, ya. Mengapa, apa, kenapa, bagaimana? Karena berbentuk bukan ujian tertulis. Apa salah satu contoh faktor perubahan sosial? Oke, skip. Perhatikan adanya ini videonya. Saya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mencontohkan salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu akomodasi. Ya. Apa itu interaksi sosial dan akomodasi? Interaksi sosial adalah hubungan simbiotik antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Sedangkan akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa mengajukan perlawanan. Nah, kalian semua sudah pada tahu kan apa itu interaksi sosial dan akomodasi. Agar kalian lebih mudah untuk memahaminya, kami kelompok 2 akan menayangkan drama kecil yang telah kami buat. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Dea Wirania sebagai aktor, Halimah Seloja Saraswati sebagai aktor, Indri Intan Nuraini sebagai aktor, ini sebagai penjelas atau yang memberikan penjelas, Pandita Yolanda sebagai produser, lalu Jessica Anastasia sebagai narator, dan saya Josefina Kalisajati sebagai pembuka. Selamat menyaksikan. Suatu hari di komplek perumahan Katania, terdapat keluarga kecil yang baru saja pindah komplek ini. Seluruh tetangga menyambut hangat kedatangan keluarga kecil ini. Tetapi ada salah satu tetangganya yang merasa iri hati karena kendaraan yang dipakai keluarga tersebut termasuk mewah, sehingga ia merasa iri dan tidak mau kalah saing. Namanya adalah Rono, tetangga baru yang memiliki motor mewah keluarga terbaru itu. Sedangkan salah satu tetangganya yang iri adalah Saimah. Beberapa hari kemudian, Rono bertemu Saimah yang sedang menyapu di depan halaman rumah. Rono berinisiatif untuk berkenalan dengan Saimah. Kayaknya aku baru baru deh. Itu yang kelihatan deh. Apa? Kamu ya yang ingin keluar waktu coba apa? Coba apa baru kenalan? Kamu ya yang bikin apa? Ini contohnya ya. Sudah dilihat dari contohnya itu? Pasti sudah paham semua. Paham. Oke, kalau begitu apa tadi? Selanjutnya kita
Sudah diskusi ya toh? Sudah tadi diskusinya. Alhamdulillah. Nah itu telah tadi nak, karena kita sudah tampil semua untuk diskusinya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah kita akan simpulkan itu dari peserta didik mampu memahami terjadinya interaksi sosial dan cara terjadinya interaksi sosial dan mengidentifikasi konsep serta faktor pendorong interaksi sosial melalui lingkungan masyarakat. Nah, kita kan sudah pahami semua yang tadi dijelaskan. Nah, ibu sekarang kasih sebelum ibu mengakhiri pelajaran ini, ibu kan memberi tugas dulu. Kita pulang, ya. Jadi ibu itu akan memberi tugas. Coba dibuka buku paketnya halaman 25 ya. Ada di situ tugasnya boleh dikerjakan ya. Sekarang bisa dikerjakan. Ayah sudah dapat semuanya. Oh ya, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit. 15 menit, lalu itu ibu akan kumpulkan ya. Ya, karena kita tidak bisa pulang sebelum selesai ya. Oke, sekarang dikerjakan ya. Sambil ibu dulu di sini cek yang tadi kan ada beberapa orang yang tidak hadir. Ya. Oke. Bagaimana anak-anak sekalian sudah selesai? Bawa depan semua. Ada semua nama tangan? Ada ya? Jangan lupa nama ya. Oke deh, kalau begitu ibu akan lihat dulu tugasnya ya. Siapa yang tidak kumpulkan dan siapa yang kumpul. Jangan sampai ada yang lupa. Jadi ada begitu kalau yang lupa kumpul tugasnya. Rizka, ada Serbi, oh ya. Desi, Susi, Erni, Arman, Adel, Rijal, Dimas, Ipal, Oke, sudah lengkap ya. Sebelum itu akhiri, nah, jangan bosan ya nak. Kalau ibu memberi tugas di rumah ya, kerjakan ya. Tolong dikerjakan, ada di buku paketnya ya nak. Ada di buku paketnya, kita kerjakan di rumah ya. Selama 30 ya. Kita kerjakan di rumah, minggu depan kita akan melanjutkan lagi ya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan tutup dulu. Kita yang tutup pastian ini loh. Thank you. Nah, sebelum kita keluar, kita berdoa sesuai dengan karena kita tadi buka dengan doa dan harus ditutup juga dengan doa. Ya, doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, ini hari ini kita di jam terakhir ya nak. Jadi kita pulang semua. Naik apa pulang? Pulang ya nak, kalau kita pulang ya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih ya.
Oke, skip. Makasih ya, Nak.